Halo siswa cerdas, hebat, dan merdeka. Kembali lagi belajar dengan Bu Guru Putri. Yuk siapkan buku dan alat tulis, catatlah hal-hal penting di bukumu. Kalian tahu tidak, kemarin Bu Guru membaca sebuah cerita tentang asal-usul Candi Prambanan. Bu Guru penasaran, awal mula terbentuknya candi tersebut dan kapan ya candi tersebut dibuat? Kalian ada yang tahu tidak? Yang tahu, komen di kolom komentar ya. Nah, ternyata Candi Prambanan adalah sebuah peninggalan kebudayaan dari Kerajaan Buddha loh. Wah, kerajaan apa yaitu? Yuk kita belajar lebih lengkap. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, tentunya dahulu sudah ada aktivitas perdagangan, yaitu kegiatan jual beli. Jalur yang biasa digunakan dari India ke Cina adalah jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra atau Silk Road atau sering juga disebut sebagai jalur perdagangan dunia internasional. Nah, namun pada awal abad ke-1 Masehi terjadi perubahan jalur lalu lintas pelayaran dagang menggunakan jalur laut. Ada yang tahu tidak kenapa jalur tersebut diubah? Yang tahu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, rute perdagangan India ke Cina ini dan sebaliknya melalui jalur laut ini memaksa para pedagang untuk melewati perairan Indonesia. Hal tersebutlah yang membawa sejarah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Tentu hal ini juga membawa dampak-dampak interaksi antara kebudayaan dan kepandaian yang mereka miliki terhadap sistem kepercayaan, sistem huruf, sistem bangunan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Selain itu, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia juga mengalami perubahan sehingga sejak saat itu terbentuklah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, ini nih penampakan jalur perdagangan yang dilewati Cina ke India dan sebaliknya yang tentunya melewati jalur laut Indonesia yaitu Selat Malaka. Kalian lihat di sebelah kanan di sana ada tanda Malaka. Itulah jalur perdagangan yang dilewati oleh dua negara tersebut. Agar lebih jelas, interaksi-interaksi antara pedagang Cina dan India di Indonesia dapat menumbuhkan akulturasi-akulturasi atau perpaduan dua kebudayaan apa saja sih? Nah, kita akan bahas nih. Salah satunya yang pertama adalah akulturasi pada seni bangunan. Seperti gambar yang kalian lihat, ada candi di Indonesia dan candi-candi di India. Bentuk candi di India adalah pada umumnya berupa stupa saja, sedangkan candi-candi di Indonesia terdapat tangga-tangga untuk sampai ke puncak candi. Tangga-tangga ini biasanya disebut sebagai punden berundak dari masa megalitikum. Jadi, bentuk candi di Indonesia merupakan perpaduan antara stupa dari India dengan punden berundak dari Indonesia. Selain itu, fungsi candi di India biasanya adalah sebagai tempat beribadah, sedangkan di Indonesia, selain sebagai tempat beribadah juga sebagai tempat penyimpanan abu jenazah raja yang dipengaruhi oleh konsep dewa raja. Wah, keren ya! Akulturasi yang selanjutnya yaitu pada seni pertunjukan, yaitu pada tokoh pewayangan dan alat musik. Wayang adalah salah satu unsur budaya asli Indonesia. Sebelum datangnya budaya India, ceritanya adalah cerita-cerita asli Indonesia dengan tokoh-tokoh pewayangan yang sudah kita kenal, seperti Semar, Petruk, Gareng, dan lainnya. Sedangkan setelah masuknya budaya dari India, ceritanya mengambil cerita dari India seperti Ramayana, Mahabharata dengan tokoh-tokoh Rama, Sita, Gatotkaca, Bima, Basudewa, dan lainnya. Nah, akulturasi selanjutnya yaitu pada sistem pemerintahan. Sebelum datangnya budaya India, sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan dalam lingkup suku yang dikepalai oleh seorang kepala suku, seperti yang kalian lihat pada gambar di sebelah kiri. Itu adalah gambar kepala suku. Nah, setelah datangnya kebudayaan dari India, kepala suku tersebut menjadi seorang raja. Ya, terbentuklah sistem pemerintahan kerajaan pada waktu itu, yang gambarnya ada di sebelah kanan. Itu adalah gambar-gambar atau tokoh-tokoh raja yang berkuasa. Selanjutnya, yaitu ada sistem kepercayaan. Sebelum datangnya budaya dari India, dalam hal kepercayaan, bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada arwah nenek moyang yang dianggap tetap hidup.
dan memiliki kekuatan gaib. Selain itu, nenek moyang bangsa Indonesia juga memiliki kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, akulturasi kepercayaan dari masuknya India, yaitu raja-raja, itu membuat kepercayaan di Indonesia, di mana kepala pemerintahan atau raja-raja juga dianggap seperti dewa. Nah, selanjutnya yaitu ada penggunaan akulturasi penanggalan Jawa dan Bali, yaitu menggunakan penanggalan Candra Sangkala atau kronogram dengan tahun Saka yang seperti sudah dimodifikasi yang kita gunakan sekarang, unsur-unsur penanggalan lokal yang terutama di Jawa dan juga di Bali. Selanjutnya adalah sistem huruf Palawa. Nah, bangsa Indonesia sebelumnya memang belum mengenal tulisan atau sistem huruf. Sistem huruf Palawa yang diadopsi ini kemudian dikembangkan oleh bangsa Indonesia sehingga melahirkan huruf Jawa kuno dan juga huruf Melayu kuno. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada huruf Jawa yang kita gunakan sampai hari ini. Wah, sudah belajar banyak ya hari ini? Yuk taruh gadgetmu dan baca kembali catatan yang kamu buat. Belajar happy, prestasi menghampiri. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.